down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Nur Anissa. Saya dari kelas genap dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di mana video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang program pengulangan. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang program pengulangan, di mana program ini meminta untuk menghitung nilai rata-rata dari deret bilangan. Kalau genap dihitung rata-rata genapnya, kalau ganjil dihitung rata-rata ganjilnya. Nah, pertama di sini ada deskripsi pemrograman. Nah, pertama mulai. Yang kedua, pesan di memori variabel n i6 jumlah genap, jumlah ganjil, sum genap, sum ganjil dengan tipe data integer. Variabelnya rata-rata genap, rata-rata ganjil dengan tipe data double. Dari sini itu tuh yang sum genap ini merupakan jumlah elemen bilangan genap. Ini juga jumlah elemen bilangan ganjil. Ini nilai rata-rata genap dan nilai rata-rata ganjil. Nah, kemudian disuruh menginput nilai n. Terus inisiasi. Kemudian yang 4 ini inisialisasi. Jumlah genap 0 dimasukkan ke 0 bakal disimpan oleh jumlah genap, 0 disimpan oleh jumlah ganjil, dan ini disimpan oleh sum genap, 0 disimpan oleh sum ganjil. Kemudian untuk i sama dengan 1 selama kondisi i kurang dari n, maka input sum untuk menerima bilangan yang dimasukkan, lalu masukkan ke dalam kondisi if. Jika bilangan yang dimasukkan dibagi 2, sisanya 0, maka jumlah genap diisi dengan jumlah genap. Tambahkan bilangan yang dimasukkan ini jumlah genap sama dengan jumlah genap ditambah sum, lalu sum genap plus ditambah 1. Jika tidak, maka jumlah ganjil sama dengan jumlah ganjil ditambah 6, lalu masukkan sum ganjil plus. Nah, misalkan di sini kita kasih n-nya 3. Untuk i sama dengan 0. Apakah 0 lebih kecil dari 3? Kalau ya, maka input nilai sum. Kemudian misalkan kan ini misal 7. Nah, kita masukkan bilangan pertama itu 7. Nah, apakah 7 mod 2 sama dengan 0? Nah, di sini mod 2 sama dengan 0 ini itu bilangan yang genap. Nah, jika dia 2 tidak sama dengan 0, maka dia bilangan ganjil. Nah, kan di sini 7 mod. Nah, di sini kan apakah 7 modulus 2 sama dengan 0? Kan tidak. Maka jika tidak, jumlah ganjil sama dengan 0 ditambah 7 sama dengan 7. Nah, kemudian sum ganjil plus sama dengan 0 ditambah 1, jadi 1. Nah, kemudian i plus sama dengan 0 ditambah 1. Tadi kan i nya 0 masih ditambah 1. Nah, apakah 1 lebih kecil daripada 3? Kalau iya, maka input nilai sum. Misalnya kita masukkan bilangan keduanya itu 2. Apakah 2 mod 2 sama dengan 0? Kalau iya, maka jumlah genap sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Sum genap plus sama dengan 0, karena kan belum ada bilangan genap. Terus ditambah 1, jadi 1. Terus i plus. Nah, i nya itu kan tadi 1. Nah, ditambah 1 lagi, jadi 2. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Kalau iya, maka input nilai sum. Nah,
Misal kita bilangan ketiganya itu 6 ya. Nah, apakah 6 modulus 2 sama dengan 0? Jika ya, maka jumlah genap, nah yang tadi itu 2 ini, nah ditambah sama 6 karena dia sama-sama genap. Nah, totalnya 8. Terus sum plus plus, nah ini sumnya kan tadi 1, sum genapnya kan 1, nah ditambah 1 jadi 2. Nah, terus i plus plus ditambah 2 tambah 1, karena i plus plusnya tadi terakhir 2, maka ini dimasukin 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, kemudian apakah 3 lebih kecil dari 3? Jika tidak, maka keluar dari pengulangan. Nah, yang ke-6, masukkan ke pernyataan if. Apakah sum genap lebih besar dari 0? Kalau iya, maka rata-rata genap sama dengan jumlah genap dibagi sum. Nah, tadi kan jumlah genap kan ada 8 kan? Ini. Jadi 8 dibagi 2 karena ini sumnya 2. Nah, maka 8 dibagi 2 adalah 4. Keluar dari pernyataan if. Kemudian masuk ke pernyataan if. Apakah sum ganjil kemudian masuk pernyataan if. Apakah sum ganjil lebih besar dari 0? Kalau iya, maka rata-rata ganjil sama dengan jumlah ganjil dibagi sum ganjil. Nah, sama dengan 7 dibagi 1. Nah, 7 itu kan tadi jumlah ganjilnya yang dimasukkan kan 7. Nah, terus sumnya kan cuma 1, sum ganjilnya kan cuma 1. Maka 7 dibagi 1 adalah 7. Nah, kemudian keluar dari pernyataan if. Nah, selanjutnya itu mencetak rata-rata genap. Terus kemudian selanjutnya mencetak rata-rata ganjil. Nah, selesai. Program selesai. Nah, kemudian kita ke sedekotnya. Nah, pertama-tama kita deklarasikan dulu variabelnya. Nah, di sini ada n, i, 6, jumlah genap, jumlah ganjil, sum genap, sum ganjil. Variabel sum ganjil yang bertipe data integer. Kemudian ada rata-rata genap dan rata-rata ganjil yang bertipe data double. Di sini kan sudah tahu kan sum itu elemen ganjil genap, dan ini sum gl ini itu elemen ganjil. Nah, kemudian ada begin, memulai program. Nah, di sini ada write, masukkan jumlah bilangan, dimana ini program menyuruh pengguna untuk memasukkan jumlah bilangan yang akan ingin dimasukkan. Kemudian read. Nah, program akan membaca nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian di sini jumlah 0 bakal disimpan oleh jumlah genap dan 0 disimpan jumlah ganjil. Sum genap ini menghitung banyaknya bilangan genap, ini juga menghitung banyaknya nilai ganjil. Kemudian dimana for i sama dengan 1 hingga n. Kemudian write, masukkan bilangan ke 1. Terus read 6. Setiap bilangan yang dimasukkan 6 akan dicetak. Kemudian if 6 modulus 2 sama dengan 0, maka jika dia bilangan genap, maka bakal jumlah dari genap ditambah 6. Nah, ini dimana menambahkan bilangan ke total jumlah bilangan genap. Kemudian sum genap ini tuh menambahkan jumlah elemen bilangan genap. Nah, kemudian jika dia bukan 6 mod 2 tidak sama dengan 0 atau dia ganjil, maka dia menambahkan bilangan total
maka dia akan menambahkan bilangan ke total jumlah bilangan ganjil. Kemudian sum GL ini itu menambahkan jumlah elemen bilangan ganjil. Terus and if keluar dari program and if, maka program selesai. Kemudian masuk ke menghitung rata-rata. Ini sum genap lebih besar. Jika sum genap lebih besar dari 0, maka rata-rata genap itu sama dengan jumlah genap dibagi sum genap. Jika dia tidak ada bilangan genap, maka rata-ratanya 0. Nah, kemudian kita masuk ke sum GL, sum ganjil. Nah, jika sum ganjil lebih besar dari 0, maka rata-rata ganjil sama dengan jumlah ganjil dibagi sum ganjil. Jika tidak, maka rata-rata ganjil sama dengan 0. Nah, terus kemudian program akan mencetak rata-rata bilangan genap. Nah, ini juga program akan mencetak rata-rata bilangan ganjilnya. Kemudian program selesai. Nah, di sini ada flowchartnya. Nah, di mana pertama di sini ada star mulai dilambangkan dengan oval, terus menuju ke input. Disuruh program ini menyuruh pengguna untuk mengisi nilai n. Kemudian di sini ada proses ya, mendeklarasikan inisialisasi variabel. Nah, di mana di sini jumlah genap sama dengan 0, jumlah ganjil sama dengan 0. Ini ada kesalahan. Nah, di mana JPG jumlah genap itu menyimpan jumlah total bilangan genap. Jumlah ganjil itu menyimpan jumlah total bilangan ganjil. Terus sum genap itu menghitung jumlah elemen bilangan genap. Terus sum ganjil itu menghitung jumlah elemen ganjil. Nah, kemudian melanjut ke pengulangan, di mana I sama dengan 0 hingga N. Nah, kemudian masukkan bilangan 6-nya, kemudian mencetak apakah bilangan tersebut ganjil atau genap menggunakan if 6 modulus 2 sama dengan 0. Jika dia benar, maka jumlah genap sama dengan jumlah genap ditambah 6. Jika dia tidak sama dengan 2 tidak sama dengan 0, maka dia salah. Jumlah ganjil sama dengan jumlah ganjil ditambah 6. Nah, kemudian tadi ini kita kesini dulu. Yang jumlah ganjil genap sama dengan jumlah genap tambah 6 itu kan tadi benar. Nah, kalau benar ditambah sum genap plus untuk menambahkan jumlah elemen bilangan genap. Terus mengulang lagi ke sini sampai n-nya habis, n yang ditentukan. Misalnya kan tadi 3 kan n-nya. Nah, mengulangnya sampai 3 kali. Nah, begitu juga ini. Kalau ganjil dia sum ganjil plus ditambah. Nah, dia bakal ngitung jumlah ganjilnya. Setelah pengulangan selesai, program menghitung rata-rata bilangan genap dan ganjil. Nah, di mana kalau sum genap lebih besar dari 0, kalau iya dia menghitung rata-rata jumlah genap dibagi sum genap. Jika dia salah, maka dia rata-rata genapnya 0. Terus langsung ke n. Nah, kalau dia benar, rata-rata sama dengan jumlah genap dibagi sum genap. Nah, selanjutnya dia mengecek ke bawah apakah sum ganjil lebih besar dari 0. Kalau tidak, maka dia rata-rata ganjil
itu sama dengan 0. Nah, kemudian langsung N. Nah, jika dia benar, maka rata-rata ganjil sama dengan ganjil dibagi jumlah ganjil dibagi sum ganjil. Nah, lanjut dia ke hasil rata-rata genap dan hasil rata-rata ganjil, di mana dia nanti akan menampilkan output rata-ratanya. Kemudian N, program selesai. Nah, di sini saya akan melanjutkan membuat codingan tentang program ini. Kita menggunakan C++, di mana kita menggunakan header IOStream. Include IOStream. Nah, kita menggunakan include IOStream agar bisa menggunakan fungsi cin dan cout untuk input dan output. Tanpa program ini maka tidak dapat dibaca atau tidak tampil di layar. Kemudian kita pakai using namepad std. Nah, agar mempermudah kita dalam menulis kode dengan menghilangkan keharusan menulis std.2 sebelum fungsi. Kemudian ada in main kurung berawal. Kemudian kita masukkan integernya n i 6, jumlah genap, jumlah ganjil, terus tadi ada sum genap, terus ada sum ganjil dengan tipe data kan tadi integer. Kemudian ada tipe data double dimana itu menghitung rata genap. Kemudian ada rata ganjil. Kemudian baru tuh kita buat cout. Kita meminta masukkan jumlah bilangan terus cin. Nah, kemudian kita masukkan inisialisasi variabelnya. Tadi jumlah genap itu kan sama dengan 0. Terus jumlah ganjil tadi sama dengan 0. Semikolon, terus sum genap sama dengan 0. Terus sum ganjil itu sama dengan 0 juga. Kemudian kita memasuki perulangannya menggunakan for. Tadi itu i sama dengan 0 semikolon. Nah, i jika i lebih kecil n semikolon, terus i plus terus buka kurung berawal lagi. Nah, cout masuk. Nah, di sini menyuruh pengguna untuk memasukkan bilangannya. Ini tuh untuk memberi tambahan. Kemudian i plus 1 itu terus semikolon, terus cin 6. Kemudian ini kita membuat pengecekan bilangan tersebut ganjil atau genap. Itu menggunakan if 6 modulus 2 sama dengan 0. Nah, ini bilangan untuk bilangan genap. Kurung jika 6 modulus 2 sama dengan 0, jumlah genap sama dengan jumlah genap ditambah dengan sum genap. Nah, jika
jumlah genap ditambah sama jumlah genap ditambah 6 semikolon. Nah, terus sum menambah elemen genap, kemudian kita tutup. Udah. Terus jika dia tidak genap kan, maka dia ganjil, else maka dia ganjil. Nah, jadi jumlah ganjil sama dengan jumlah ganjil ditambah 6, maka sum ganjil itu sum ganjil plus sama dengan semikolon. Kita tutup programnya. Terus lanjut ke perhitungan rata-rata bilangan genap. Nah, menghitung rata-rata bilangan genap, if itu sum genap jika sum genap lebih besar dari 0, maka rata genap itu sama dengan jumlah genap dibagi sum genap semikolon. Nah, terus kita tutup. Kemudian kita buka lagi dengan jika dia lebih kecil, jika sum lebih kecil dari 0, maka dia bukan maka jika sum lebih kecil dari 0, maka itu dia rata-rata genapnya sama dengan 0 semikolon. Nah, terus kita akan selanjutnya kita akan membuat perhitungan rata-rata ganjilnya. If di sini if sum ganjil jika sum ganjil lebih besar dari 0, maka rata ganjil sama dengan jumlah ganjil dibagi sum ganjil semikolon. Nah, jika dia tidak besar dari 0 sumnya, maka else buka kurung berawal, maka dia rata-rata ganjilnya sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan hasilnya. Nah, kita buat cout rata bilangan genap dulu, rata genap and line untuk memberi spasi atau jarak. Terus lanjut ke cout untuk ganjilnya, rata bilangan ganjil tutup rata ganjil semikolon. Nah, coba kita jalani programnya. Ini semikolon. Nah, misalnya kita memasukkan bilangannya 3. Nah, masukkan bilangan ke 1 itu misalnya 7. Nah, bilangan keduanya misalnya 2, bilangan ketiganya misalnya 6. Nah, maka dihitung rata-rata bilangan genapnya 4, terus rata-rata bilangan ganjilnya 7, karena cuma 1 ganjilnya. Ini kan 2, bilangan genapnya 2 tambah 6, 8 dibagi 2, 4, benar. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.